Oke, ini aku fokus ke minion dulu cuy, yaitu Cutland. Dan di sini untuk item one shotnya ini belum jadi ya. Bentar. Di sini ada Tamus, kita fokus ke minion dulu cuy, biar itemku itu jadi dulu. Bentar. Kita kasih skill 1 sambil mundur cuy. Oke, kita kasih skill 1 lagi, dan di sini untuk setaknya di Tamus ini sudah 3 cuy. Ini kita kasih skill 1 lagi dan sakitnya minta ampun. Kita kasih skill 1 dan dapat cuy. Mantap sekali. Welcome to Mobile Legends! 5 seconds till the enemy reaches the battle. Deploy, smash them! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo cuy, selamat datang di channel Bang Kids. Oke, jadi untuk konten hari ini seperti di thumbnail, yaitu build Uranus one shot cuy. Intinya sekali skill 1 musuhnya itu bisa mati. Bentar, di sini musuhku itu adalah Tamus cuy. Jadi kalau kalian itu melawan Tamus, item pertama yang harus kalian beli itu Dreadnought Armor dulu cuy. Kenapa bang kok harus Dreadnought Armor? Jadi si Tamus ini kan pasifnya itu adalah lava true damage kan. Nah, lavanya ini bertipe skill cuy. Bentar, apakah ini dapat? Halah dapat. Ini siapa? Tamusnya cuy. Oke, di sini karena Dreadnoughtku belum jadi, kita nggak boleh barbar dulu cuy. Oke, aku lanjutkan ke pembahasannya, yaitu build dan emblemnya untuk one shot ini. Jadi untuk emblemnya sendiri ini aku salah cuy. Jadi untuk emblemnya sendiri ini menggunakan dengan susunan kayak gini. Oke, jadi untuk emblemnya tetap menggunakan emblem ini cuy, yaitu basic common emblem. Bentar, ini ada Tamusnya ngapain? Kita fokus ke minion dulu cuy. Dan di sini masih menit-menit awal, jadi kalian jangan barbar ya. Kalau kalian itu main ESP, entah itu Uranus ataupun ESP semuanya cuy. Pokoknya intinya main ESP itu nggak boleh mati sebelum menit 2 cuy. Kenapa bang? Jadi kalau kalian itu sudah mati di menit 2, kemungkinan untuk tim kalian itu akan sulit mendapatkan turtle cuy. Bentar, ini aku kabur dulu karena diincar cow juga kan. Jadi usahakan di menit 2, sebelum di menit 2 kalian jangan barbar, biar kalau sudah ada turtle kalian sudah level 4 cuy. Soalnya powernya hero itu di level 4 kebanyakan gitu. Oke, dan di sini kita zoning. Waduh, ada vaninya dan dapat vaninya cuy. Dan kita tuker sama ini cow. Apakah dapat? Kita zoning lagi, dan di sini cow-nya menghilang cuy. Ini ngapain satu ini? Oke, dan ini dapat sih. Nah, dapat baratnya cuy. Oke, nggak masalah soalnya baratnya juga jungler kan. Penting musuhnya mati cuy. Jadi kayak gitu, intinya main ESP nggak boleh gampang mati untuk early gamenya, pokoknya gitu cuy. Dan kalian akali sendirilah, kalian bisa menggunakan kayak respect sama musuh di lane kalian kayak gitu. Itu fungsinya biar kalian nggak gampang mati di early game. Ini ngapain lagi sih? Kita fokus ke minion dulu cuy. Terus kita sambil kabur, terus sambil skill 1. Oke, kita kasih skill 1, dan di sini masih ada barat, kita majuin cuy. Nah, ini stacknya sudah 4, kita kasih skill 1 lagi. Hilang kau, ya kan? Oke, aku lanjutkan ke pembahasan tentang talent. Jadi untuk talent pertama tetap menggunakan agility, biar kalian itu untuk rotasi, entah kalian itu apa itu, kalian mau join war ataupun kayak biasanya kan mid itu ditinggalkan sama mid lanernya, soalnya dia membantu bot lainnya. Jadi untuk rotasi ke mid itu akan lebih mudah cuy. Kalau untuk talent pertama kalian menggunakan agility. Terus aku lanjutkan ke talent kedua cuy. Bentar, ini aku cut lane dulu cuy, biar cepat. Setelah itu kita rotasi ke mid. Oke, aku lanjutkan ke talent kedua. Untuk talent kedua aku menggunakan Festival of Blood cuy. Dan untuk fungsinya sendiri, apabila kita menggunakan skill ya, terutama skill 1 ya, ini bisa memulihkan ya, intinya memulihkan lah, ataupun spell farm. Dan ini aku cut lane lagi cuy. Jadi ini kayak spell farm lah untuk Festival of Blood ini cuy. Bentar, ini aku kabur dulu soalnya ada 2 orang. Aduh, stun.
apakah bisa kabur? Nah, 4 orang cuy. Nah, untungnya selamat. Terus nah ini ngapain Fanny hilang kau? Nah, mantap, kita zoning ini maginya cuy. Maginya ini siapa ini? Aurora, biar nggak ikutan ngasih damage ke tim kita lah. Terus aku lanjutkan ke ini cuy, untuk talent ketiga. Jadi untuk talent ketiga ini menggunakan, ini namanya apa ya, war crane ya salah. Nah pokoknya ini yaitu fungsinya apabila kita menggunakan skill terus basic attack, intinya gonta ganti basic attack skill lah sebanyak 3 kali, itu bisa menambahkan damage kita cuy. Ya intinya itu kayak ada kan talent yang kedua, halah ditendang di turret cuy. Aku lanjutkan, ada kan talent yang nomor 2 itu yang khusus buy one itu loh. Nah ini hampir sama cuy, intinya sama-sama menambahkan damage. Oke, jadi kayak gini untuk penjelasan tentang emblemnya cuy. Terus aku lanjutkan tentang build-nya. Oke cuy, jadi untuk build-nya sendiri ini kayak gini. Tetapi untuk pemakaian build ini ada persyaratannya cuy. Persyaratannya gimana bang? Ntar aku akan kasih tahu setelah menjelaskan semua tentang build ini. Ini fungsinya kayak apa, kayak gitu. Oke, aku mulai dari sepatunya dulu cuy. Jadi untuk sepatunya aku sarankan kalian menggunakan Tox Boot saja. Kenapa bang kok menggunakan Tox Boot? Jadi Tox Boot ini bisa ngurangin efek sisi cuy. Bentar, ini aku cover dulu. Alah. Enggak, itu bisa kok mundur. Alah, mati ternyata sabernya. Oke lah, tapi baratnya sudah mundur kok. Oke, jadi untuk Tox Boot ini fungsinya apabila kalian itu kenaan sisi, entah itu stun, knockback, knock up, terus apalagi ya airborne, kalian itu nggak terlalu lama cuy kenaan kayak stun, sisi kayak gitu. Setelah itu kalian lanjut ke Thunder Bell cuy. Setelah Thunder Bell kalian lanjut ini yaitu Sky Pisser. Apalagi kalau Sky Pisser ini kan bersifat setak kan, terus kalian bisa lasit, dan untuk lasitnya gampang lah untuk Uranus ini, asalkan skill satunya ini setaknya sudah 3 ataupun 4, kalian bisa lasit dan dapatkan setaknya Sky Pisser cuy. Terus untuk item ketiga ini ada War Egg. Fungsinya War Egg ini karena damage-nya akan true damage cuy. Kalau kita menggunakan basic attack ataupun menggunakan skill satunya Uranus, plus ini ada spell farm-nya juga. Dan kita tahu kan skill satunya ini hitungannya spell farm cuy, jadi agak sinkron lah. Terus untuk item keempat ini kalian bisa menggunakan Athena ataupun Radiant Armor, sesuaikan sama magi musuh cuy. Terus untuk item terakhir ini aku menggunakan Immortal. Oke, jadi untuk penjelasan tentang build-nya ini kayak gini, ini aku jelaskan singkat saja. Dan untuk build ini sendiri ini emang sakit cuy. Terus aku lanjutkan ke persyaratannya pemakaian build ini. Bentar, ini aku cover dulu cuy. Oke, di sini musuhnya mati 1. Oke, ini aku fokus ke ini dulu cuy. Bentar. Oke, aku lanjutkan ke pembahasannya yaitu persyaratannya cuy. Jadi untuk persyaratannya sendiri ini sebenarnya cuma ada 3. Itu apa aja bang? Jadi untuk persyaratan yang pertama ini adalah, bentar, ini ada Fanny-nya cuy, dan yang di lock itu langsung Leslie-nya. Oke, aku lanjutkan lagi. Jadi untuk persyaratan pertama yaitu kalian harus main GB MMR. Kalian pasti pernah dengar kan istilah GB MMR, yaitu intinya musuh kalian itu harus sama cuy kalau kalian itu pengen memakai build ini. Itu persyaratan pertama. Terus yang kedua yaitu kalau kalian pengen build kayak gini terus sakit, yaitu kalian harus mainnya di custom bersama teman kalian. Ya intinya 5 teman kalian itu jadi tim, terus 5 teman kalian jadi musuh. Setelah itu kalau sudah itemnya itu sudah jadi semua, kalian suruh teman kalian yang jadi musuh itu jual semua itemnya cuy.
Itu persyaratan yang kedua. Terus yang ketiga persyaratannya itu adalah kalian harus masuk server luar negeri, terutama yang jarang sekali memainkan Mobile Legends. Contohnya bang, ya contohnya kayak Kutub Utara gitu. Kalian bisa cuy menggunakan build ini, dan ini sekali one shot one kill alias sekali skill langsung mati cuy. Itu adalah 3 persyaratan kalau kalian pengen menggunakan build ini. Bentar, ini aku mau ini dulu cuy, zoning buffnya si Fanny biar dia nggak dapatkan buff. Soalnya yang merepotkan ini sebenarnya Fanny-nya cuy. Soalnya Fanny-nya ini dia bisa main, dia nggak dapat buff, dia akan split push, iya kan, dia langsung ke atas. Setelah umpamanya ini aku jalanin ganti ke atas, dia lanjut ke bawah. Jadi kalau kalian itu kayak melawan hero-hero seperti ini, kayak Fanny, Link, pokoknya yang memiliki skill blink yang bisa jauh lah, kalian bisa menggunakan cara ini cuy, yaitu kalian menggunakan formasi 221. 221 itu bisa tank sama MM, terus mage sama ESP. Terus yang satu lainnya ataupun line yang satunya itu kalian bisa menggunakan kayak ini cuy, kayak junglernya. Jadi setiap lane itu harus ada yang isi, itu akan terhindar dari split push kayak Fanny kayak gini cuy. Dan kalau kalian lihat, loh di gamemu kok nggak begitu bang, karena ini mainku solo cuy. Kalau aku entar kebanyakan ngetik kan nggak enak juga dilihat dari segi gameplaynya. Jadi ini aku jarang sekali ngetiknya biar kayak dilihat dari segi gameplaynya itu enak cuy. Jadi kayak gitu. Bentar, ini aku cover dulu. Oke, dan di sini ini baratnya dapat siapa ini? Ini aku cover canggihnya cuy. Waduh, ini mati. Oke cuy. Oke, ini aku udah hidup lagi dan aku lanjutkan ke pembahasannya tadi yang 3 persyaratan tadi. Tadi kan persyaratan pertama itu kalian harus main GB MMR kan. Terus yang kedua itu kalian harus mainnya itu bersifat custom. Terus yang ketiga itu untuk servernya kalian harus server luar negeri yang jarang sekali memainkan game Mobile Legends cuy. Ya contohnya banyak kok negara yang tidak memainkan game Mobile Legends ini. Kalian lanjut saja ke server yang jarang gitu cuy. Itu pasti untuk build ini akan one shot one kill ataupun sekali skill itu langsung musuhnya mati cuy. Terus kalau kalian tanya, kamu ngasih build kok gitu bang, ngasih build tapi kok malah persyaratannya nyeleneh. Bentar, ini ada tamusnya cuy. Oke, kita nggak usah tanggepin si tamusnya cuy, soalnya dia ulti. Dan untuk kelebihan tamus, kalau dia lagi ulti usahakan kalian kabur saja cuy. Ya kurang lebihnya kayak siapa ya, kayak Harit lah. Kalau Harit itu hampir sama tamus, akan overpower kalau dia memiliki ulti ataupun dia lagi ulti cuy. Bentar, nah oke, aku lanjutkan lagi. Jadi gini, Uranus ini didesain ini bukan untuk mencari kill cuy. Kalau kalian paham ya, kenapa aku menyarankan kalau kalian flicker cuy. Kalau kalian itu pengen menggunakan build ini harus kayak apa itu GPMMR, terus mainnya di custom, terus harus server luar negeri. Emang Uranus ini didesain kayak gitu, bukan hero berdamage. Intinya dia cuma hero tahan badan cuy. Plus tadi kan aku di awal aku bilang ini aku salah emblem. Jadi sebenarnya itu bukan salah emblem cuy, ini cuma aku mengasih tahu kalau emblem yang aku sebutkan tadi itu hanyalah emblem kayak ya buat konten, isi konten lah. Intinya biar kontennya itu rame, itu biasanya menggunakan kayak gini cuy, yaitu kayak hero-hero yang enggak sewajarnya dibuat damage. Itu akan rame cuy untuk konten-konten seperti itu. Tapi kalau kalian coba terus kalian praktekin untuk gameplay, itu akan rungkatnya luar biasa cuy. Kemungkinan dari 9 pertandingan ataupun 10 pertandingan kalian winnya itu kemungkinan cuma 2 kali. Kalau nggak percaya coba aja kalian menggunakan build ini
kalian akan dibacotin tim iya, akan kalah iya cuy, soalnya nyeleneh cuy. Bentar, ini ada siapa ini? Dapat satu cuy. Jadi kayak gitu. Oke, terus kalau kalian tanya build yang enak itu gimana bang? Jadi build yang enak itu yang seperti biasanya cuy, yang biasanya aku kasih tahu ke kalian, yang kayak gini. Dan untuk build ini tidak aku jelasin, soalnya ya paling-paling kalian itu sudah paham cuy. Soalnya untuk penjelasan build ini, untuk cara pemakaiannya itu sering banget aku jelaskan ya. Intinya kalian mungkin juga bosan kan untuk penjelasan kayak gini. Terus kalau kalian bertanya-tanya, bang kenapa kontenmu kok kayak gini, item yang nggak enak terus kamu kontenin, apakah kamu pengen terkenal seperti yang kamu bilang tadi kan item yang nggak wajar terus di build damage itu kan bisa rame. Ya betul cuy, aku pengen kontenku rame ya, nggak gitu juga sebenarnya. Untuk konten ini aku kayak di thumbnailnya itu kayak menggunakan istilah build one shot itu karena untuk menyadarkan kalian saja cuy. Kenapa? Jadi gini, ini aku juga merasakan pas aku main solo, kadang-kadang itu dapat tim yang menggunakan Uranus, dan untuk buildnya itu berfokus pada damage, dan ujung-ujungnya apa ya, kalah cuy. Dan kalahnya ini ya kalian tahulah, Uranusnya itu kebantai habis-habisan cuy. Dan mungkin berharapnya player Uranus ini kayak gini, aku memakai build damage terus Sky Piscer terus kayak War Egg itu bisa kuat, damage-nya sakit, kill banyak, tapi apa kenyataannya tidak. Ya gitulah intinya untuk konten ini, untuk menyadarkan kalian bahwa Uranus ini didesain oleh Mobile Legends ataupun Monton itu hanya untuk samsak cuy, ataupun hero depan yang jadi tembok dari tim lah. Dan untuk damage-nya sendiri ini mengandalkan dari tim, yaitu entah dari mage, MM ataupun asasinya. Dan fungsinya Uranus ini sendiri cuma jadi TP-an saja cuy. Jadi kayak gitu untuk sebenarnya konten ini cuy. Ini bukannya aku sok pintar ataupun gimana, tapi ya gitulah. Oke, jadi kayak gitu aja lah, nggak usah diterusin. Dan ini aku percepat saja ya, biar nggak terlalu lama untuk gamenya. Dan ini aku langsung saja inisiasi Lord cuy. Oke, dan ini aku langsung cover temanku cuy. Bentar, di sini Vaninya ngepush, yang susah ini Vaninya cuy, soalnya ngepush terus dia. Alah kabur. Oke, bentar, kita jalanin wave dulu. Seharusnya ini minion ini harus sama sih. Oke, di sini musuhnya baru mati satu. Jadi kayak gitu ya untuk konten hari ini, yaitu kayak gimana ya. Nah, ini cover canggihnya dulu. Ini bisa hilang ini. Oke. Alah aslinya menghilang cuy. Bentar, kita pakai Revatalas dulu. Kita tetap cover canggihnya. Oke, dan ini dapat baraknya. Musuhnya mati 2, timku mati 1 cuy. Nah, ini ada Auroranya, ngapain kau? Ayo, ini bisa mati nih. Oke, dan ini hilang. Oke, mantap sekali, mati 3 cuy. Jadi kayak gitu ya untuk konten hari ini. Dan aku pertegas, jadi untuk build one shot itu tidak ada kalau kalian itu mau main serius cuy. Oke, dan ini apakah bisa end? Dan ini aku fokus ke turret, dan ini kayaknya end cuy. Bentar, alah masuk turret cuy. Oke, kita coba lagi. Soalnya ini sudah 21 detik cuy. 21 menit. Lama kali ya. Bentar. Nah, ini ada minion, kita fokus ke turret cuy. Jadi kayak gini aja ya untuk konten hari ini. Tetapi kalau kalian masih bingung, kalian boleh tulis di kolom komentar ya. Aku Bang Kids mau undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.